kami di Sulawesi Barat mengharapkan kepada Mas Ketum untuk maju menjadi capres atau cawapres untuk di 2024. Karena kami yang ada di daerah tidak merasakan dampak dari pemerintahan Bapak Jokowi. Otonomi daerah sangat-sangat mandul. Pemilihan presiden di tahun 2024. Kita tahu seperti yang saya jelaskan, itu semangat, itu adalah harapan seluruh kader dan itu sangat bisa diterima. Tetapi dalam realitas politik di Indonesia kita harus tentu membangun kebersamaan dengan partai-partai politik lain. Dengan koalisi yang insya Allah juga bisa terbangun. Karena itulah satu-satunya jalan kita bisa berlayar dan tiba di tujuan pada tahun 2024 nanti. Selama Bapak SBY memimpin Indonesia, kami di Papua aman-aman saja dan baik-baik saja. Dan kami merasa bahwa hal yang sama juga dirasakan oleh seluruh saudara-saudara kita yang ada dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk itu tidak ada pilihan lain untuk kita saat ini, yaitu berjuang bersama-sama dengan ketum kita untuk merebut kembali kepemimpinan dan kekuasaan untuk melayani rakyat Indonesia dengan baik di masa-masa yang akan datang. Isu kebebasan dan demokrasi. Tadi juga disampaikan di dalam forum ini bahwa banyak sekali masyarakat yang menjadi ketakutan, terintimidasi akibat suaranya berusaha untuk dibungkam. Suara kritisnya berusaha untuk dinegasikan oleh mereka yang saat ini tidak menghendaki adanya beda suara atau beda pendapat. Tapi karena tergantung dengan pariwisata, pertumbuhan ekonomi di Bali sangat kecil, yaitu hanya 1,46. Ditambah lagi dengan BBM naik, semakin terpuruk. Sekarang saya mohon Mas AHY untuk memberikan suatu solusi. Gimana Bali supaya bisa makmur kembali, bisa bersinar kembali. Miskinan, pengangguran, ketimpangan, daya beli yang lemah, pengangguran, naiknya harga-harga bahan pokok akibat naiknya BBM, dan kesulitan masyarakat lainnya secara ekonomi dan sosial. Ini dirasakan di berbagai penjuru tanah air. Betul. Buruh tani nelayan susah hidupnya. ASN, TNI Polri 2 kali naik gaji dari 2014 sampai sekarang. Jutaan ojek online bekerja tiap harinya tanpa perlindungan undang-undang. Kami kunjungi desa, infrastrukturnya, jalannya rusak. Sementara pemerintah membangun tol berbayar, tetapi lupa membangun jalan gratis untuk rakyat sampai ke desa. Setelah mendengarkan aspirasi secara spontan dari para peserta Rapimnas ini, ternyata banyak sekali kesamaan. Potretnya serupa dengan apa yang tadi saya paparkan juga. Berarti yang dibawa oleh para kader tadi benar-benar suara rakyat, sama seperti suara rakyat yang kita dengar dan temui langsung saat kunjungan di berbagai daerah. Dengan kenaikan BBM ini sangat meresahkan seluruh masyarakat di Indonesia dan sekaligus juga kita di Sulawesi Barat atau di Indonesia diharapkan ketahanan pangan. Sementara untuk pupuk para petani sangat dibatasi. Untuk itu peran pemerintah di mana? Bahwa atas semua permasalahan rakyat itu Demokrat tetap hadir, tetap berjuang, peduli dan berikan solusi yang terbaik. Sambil terus kita usung semangat perubahan dan perbaikan sehingga insya Allah waktunya, momentumnya adalah pemilu 2024. Sepakat semuanya? Kita harus bangun semangat itu bersama-sama rakyat. Kalau ingin berubah, ya harus kita perjuangkan bersama. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menutup agenda Rapat Pimpinan Nasional, Rapimnas, dengan menerima sejumlah masukan dari para kader baik di level DPC hingga DPD. Dalam pidatonya, AHY berjanji untuk berikhtiar agar bisa ikut andil dalam kontestasi pemilihan presiden 2024.
Dan terakhir yang saya dengar tadi adalah harapan dari para kader, termasuk para ketua DPD hingga DPC yang menyerahkan harapan dan amanah kepada saya, untuk juga berikhtiar menjadi bagian dalam kontestasi pemilihan presiden di tahun 2024, kata AHY dalam pidato penutupan Rapimnas Partai Demokrat di JCC, Jakarta, Kamis, tanggal 15 September tahun 2022. Meski didorong menjadi capres atau cawapres, namun AHY mengatakan masih harus melihat realitas yang ada. Salah satunya adalah kompromi dengan partai kandidat koalisi seperti Nasdem dan PKS perihal nama capres dan cawapres. Tapi dalam realitas politik di Indonesia, tentu kita harus membangun kebersamaan dengan partai-partai politik lain. Dengan koalisi yang insya Allah terbangun, karena itu adalah satu-satunya jalan agar kita bisa berlayar di tujuan pada 2024 nanti, terangnya. Dirinya berharap agar bisa mewujudkan dorongan para kader Partai Demokrat yang berharap dirinya menjadi capres atau cawapres di pemilu 2024. Terima kasih, semua saya catat dan saya jadikan amanah. Kalau tadi ada kata-kata diserahkan kepada saya, maka saya mohon doa restu dan dukungan dari semua agar bisa mendapatkan peluang sejarah tersebut, jelasnya. Dalam kesempatan itu para kader menyampaikan agar AHY maju dalam kontestasi Pilpres 2024 baik menjadi capres atau cawapres. Salah satu yang menyampaikan kehendak itu adalah Ketua DPD Partai Demokrat Kepulauan Riau Didik Mukrianto. Untuk itu masyarakat sangat berharap bahwa Demokrat bisa bangkit memimpin Indonesia dan titipan aspirasi itu konkret saja. Kami sampaikan saja kami dari seluruh provinsi se-Indonesia dari kabupaten dan kota, menginginkan pada Rapimnas ini Mas AHY ditetapkan sebagai satu-satunya calon maju Pilpres yang diusung oleh Partai Demokrat, terangnya. Menurut juru bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, dalam agenda tersebut AHY akan memberikan jawaban konkret mengenai masa depan politik Partai Demokrat, seperti nasib koalisi dan jawaban atas permintaan para kader agar dirinya maju. Sementara itu, PLT Ketua DPD Kepulauan Riau, Kepri, Didik Mukrianto meminta Forum Rapimnas Partai Demokrat 2022 menetapkan AHY sebagai capres atau cawapres 2024. Ia mengatakan segenap keluarga besar Partai Demokrat Kepri memohon kesediaan AHY maju di Pilpres 2024 demi memimpin perubahan dan perbaikan Indonesia. Menurut Didik, harapan itu berdasarkan pada rasionalitas kerja-kerja politik yang dilakukan oleh para kader, sehingga elektabilitas Partai Demokrat dan AHY semakin baik dan terus mengalami kenaikan. Aspirasi, harapan, dan akseptabilitas publik akan hadirnya pemimpin yang mampu melakukan perubahan dan perbaikan, yang ditujukan kepada AHY sedemikian kuat, maka segenap pengurus di seluruh tingkatan termasuk kader dan simpatisan, sangat berharap bahwa dalam Rapimnas segera menetapkan AHY sebagai capres atau cawapres yang diusung oleh Partai Demokrat, ujar Didik. Diketahui, nama AHY memang sudah diserukan sejumlah kader untuk maju sebagai capres atau cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Partai Demokrat tengah melakukan penjajakan yang intens dengan Partai Nasdem dan PKS untuk membangun koalisi di Pilpres 2024. Koalisi itu dilakukan untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold sebesar 20%.